Halo, salam jumpa pemirsa Dharma TV yang di rumah. Jumpa kembali bersama dengan saya Anti Arjanti dalam program Ngobras, Ngobrol Santai pemirsa. Pemirsa, Kota Batu memang banyak sekali atlet-atlet yang berprestasi, yang tentunya tidak lepas dari pembinaan dari KONI Kota Batu. Namun pemirsa, apa sih sebenarnya peran dan kira-kira prestasi apa yang telah diperoleh oleh KONI Kota Batu ini? Kali ini saya telah bersama dengan narasumber spesial yang telah kita datangi juga dan kita telah hadir di sini, dan kita ada di kantor KONI Kota Batu ya Pak ya. Saya bersama dengan Bapak Sentot Ari Wahyudi selaku Ketua KONI Kota Batu. Assalamualaikum Bapak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya manggilnya Bapak Sentot apa Pak Ari, Bapak Wahyudi? Yes, Pak Sentot itu aja nggak apa-apa. Lebih dikenal Pak Sentot ya Pak ya. Baik, Pak Sentot kabarnya sehat hari ini Pak? Alhamdulillah sehat-sehat hari ini. Pakai hijau tambah kelihatan segar aja Pak Sentot ini ya. Kenapa? Pakai baju hijau tambah segar aja. Oh ya, makasih. Sama-sama Pak. Baik Pak Sentot, pada hari ini kita akan membahas tentang prestasi KONI di Kota Batu Pak. Iya. Namun sebelum itu saya ingin dan juga pemirsa ingin mengetahui lebih dalam apa sih itu KONI Pak sebetulnya? Iya. KONI itu singkatannya Komite Olahraga Nasional Indonesia. Jadi KONI ini adalah bagian yang memberikan fasilitas terhadap cabang-cabang olahraga. Cabang-cabang olahraga itu manakala mereka ini sudah dianggap cabang olahraganya di Kota Batu itu benar-benar resmi, itu sudah harus masuk di KONI. Karena mereka bisa mengadakan event, bisa ikut event, apalagi kalau itu event-event yang mewakili daerah, itu semua ada dikoordinir oleh KONI. Oleh KONI ya, yang mengkoordinir ya. Oke. Tadi Bapak Sentot mengatakan bahwa harus pastinya ada cabang-cabang olahraga yang telah terdaftar begitu. Yeah. Nah, untuk cabur yang telah terdaftar kurang lebih ada berapa ini Pak Sentot? Ya, cabur yang sudah terdaftar itu jumlahnya ada 36. Oke. Jumlah totalnya 38, nanti yang 2 akan dikukuhkan pada waktu nanti rapat kerja. Karena cabur baru. Nah, cabur baru itu ada juga dari Anggar, ada juga yang satunya itu dari Getspol. Getspol itu yang nanti 2 yang akan ya, dikukuhkan kita kukuhkan ya? Nanti pada waktu rapat kerja. Yang lainnya kemarin, yang sudah ikut Porprov kemarin ada 34 ya. 34 cabur. Ini yang telah terdaftar ya gitu? Ya, kemarin yang mendapat kesempatan mengikuti Porprov. Oke. Iya. Kapan itu Pak Sentot waktu itu Porprovnya? Porprovnya yang 34 ini ikut Porprov? Kemarin 2023 ini di bulan Oktober ya. Oktober 2023. Ya. Itu tempatnya kemarin di Sidoarjo, di kota Kabupaten Mojokerto, dan di mana? Jombang. Di Jombang. Ada 4 daerah kabupaten ya di Jombang. Tapi setiap ini pasti untuk event Porprov ini pasti setiap tahun ya Pak Sentot ya? Tidak, setiap 2 tahun sekali. Oke, tiap 2 tahun sekali ya. Berarti nanti nanti ada lagi di tahun 2025. Oke, tahun 2025 pemirsa 23 ya. kemarin itu, nanti di 2005 ini rencana memang sudah di SK-kan itu melalui KONI Jawa Timur, itu tempatnya ada di Malang Raya. Malang Raya ini ada Kabupaten Malang, ada Kota Malang, ada Kota Batu. Sehingga nanti, itulah yang nanti jadi tuan rumah. Yang akan menjadi tuan rumah di tahun 2025 nanti. Ini nanti kebetulan di Malang Raya pemirsa ya. Iya, Porprov ke-9 itu. Dapat gilirannya di Malang Raya. Yang ke-9 ya nantinya Pak ya. Oke. Pak Sentot ini informasinya ini menjabat sampai tahun berapa ini Pak? Sampai tahun 2026. Ya masih lama pemirsa ya. Kalau misalnya buat pemirsa Dharma TV mungkin yang mau cari Pak Sentot nanti tahun 2026 masih ada kok ya. Ada. Mbak juga bisa kan. Mulai tahun berapa ini Pak? Saya. Saya ini pada waktu rapat kerja tahun 2022 ya, kami baru dilantik 2023 awal Januari. Januari 2023 ya.
Jadi saya ini sebelum jadi ketua, memang kami sudah masuk di jajaran KONI itu sebagai wakil ketua. Wakil ketua. Tahun berapa itu Pak? Saya mulai di KONI itu ya mundur sekitar 10 tahun berapa ya? Kalau sekarang mulai tahun 2013. Berarti sudah cukup lama ya ini? Ya, alhamdulillah sudah cukup lama. Udah cukup lama, pasti kan juga sangat mengetahui juga ini. Iya, insya Allah. Oke. Kemudian kita juga pastinya ingin mengetahui lebih detail juga ini Pak Sento tentang adanya peran dan juga fungsi pembinaan sendiri untuk para olahragawan di Kota Batu itu sebetulnya itu seperti apa sih Pak perannya itu Pak? Ya, makasih. Jadi KONI ini memang punya program-program KONI ini bagaimana juga bisa mengembangkan cabang-cabang olahraga yang cabang-cabang olahraga itu nanti bisa menyumbangkan satu prestasi untuk kepentingan besar KONI Kota Batu. Nah, dari proses itu ada beberapa cabang olahraga di Batu ini memang luar biasa yang unggulan seperti unggulan apa itu Pak? Para layang. Para layang. Ya, para layang ini kan sudah mendunia. Para layang masuk unggulan ya Pak di Batu? Oh iya, unggulan sudah mendunia kalau para layang ini. Iya betul. Bahkan prestasinya sampai hari ini juga masih cukup bagus. Terakhir kemarin mengikuti perhelatan di mana untuk yang para layang Batu? Para layang terakhir ada di daerah Madiun. Oke. Daerah Madiun. Ya? Memang apa? Tempatnya kemarin mestinya di Jombang, tapi karena tidak bisa dipindahkan ke Madiun. Di sana untuk khusus para layang aja. Nah, di samping para layang kita juga punya cabur-cabur yang lain termasuk ISI. Sepeda apa itu? Ini juga Ikatan Sepeda Seluruh Indonesia ini untuk Batu juga bagian daripada unggulan juga gitu. Nah, terus ada juga ya masih ada beberapa cabur kemarin dari 34 itu sekitar 14 yang bisa menyumbangkan medali untuk ajang Porprov kemarin di luar biasa. Porprov ke-8 kemarin. Medali emas. Alhamdulillah ya, kemarin kita dapat 22 medali emas, 13 perak, 13 perunggu. Luar biasa. Jadi kalau kita lihat dari proses Porprov sebelumnya, kita kemarin naik 100%. Oke. Berarti untuk kenaikannya cukup signifikan ya sangat Pak? Signifikan ya. Sentot ya. Dan alhamdulillah kalau kemarin 22 emas itu sama dengan kita memberikan hadiah kepada Kota Batu. Betul. Pada hari jadi Kota Batu ke 22. Luar biasa ya. Iya. Berarti ini tahun 2023 kemarin nih Pak menyampai sebanyak itu ya. Berarti memang ini ada beberapa cabur yang menjadi unggulan dan tentunya banyak sekali menyumbang prestasi untuk Kota Batu sendiri. Nah, untuk yang para layang tadi ini untuk yang di Madiun ketika itu ya, berapa hari waktu itu Pak? Ada kurang lebih 1 minggu. Hingga 1 minggu. Yang menjadi penilaian sendiri itu apa sih Pak Sentot kalau untuk yang cabur olahraga para layang ini Pak? Para layang itu ada. Seperti apa sih Pak? Ya, pada waktu dia itu ada ketepatan. Jadi dia turun itu pada tempat landing ada titik yang ditentukan, ketepatan, termasuk juga ada yang juga menyangkut masa terbang lama ditentukan sampai berapa menit atau berapa hari gitu. Itu yang paling lama, yang paling jauh jaraknya ada seperti itu benarnya. Jadi itu salah satu kemarin yang banyak kita raih medali itu di para layang adalah untuk ketepatan. Berapa medali kalau yang di para layang ini yang diperoleh? Di para layang kemarin dapat 3 emas. 3 emas. 3 emas, 2 perak, 1 perunggu ya. Ya, 1 perunggu. Luar biasa ya, ini memberikan hadiah yang maksimal untuk ulang tahun Kota Batu ya. Itu ya kebetulan. Ya lumayan, cukup bonusnya juga lumayan. Selam kemarin juga luar biasa selam. Padahal kita ini di Batu nggak punya kolam renang. Tapi atlet kita mampu meraih satu prestasi emas, dapat 4 emas kemarin ya, 4 emas kemarin selam itu, luar biasa memang atlet-atlet kita pada waktu Porprov kemarin memang saya melihat juga cukup matang untuk kita turunkan di ajang Porprov kemarin itu. Baik, ini cukup menarik ya nih ya, ini padahal masih di segmen pertama tapi sudah semenarik ini pemirsa ya untuk perbincangannya. Ya. Oke.
Tadi untuk olahraga untuk yang isi ini ya, ini dia berhasil memperoleh 3 emas, 2 perak, 1 perunggu. Nah, ketika akhirnya Pak Sentot mengetahui beberapa cabur tersebut yang berprestasi, bagaimana sih respon Pak Sentot ketika itu terhadap mereka? Ya. Awalnya pada waktu kita berangkat Porprov, kami memang ditanya kepada pada kita press release pada wartawan. Pak Sentot targetnya gimana? Kalau sih targetnya nggak mulu-mulu, saya berharap paling tidak target itu dulu Porprov 8 itu ada 11 emas, target saya hanya 15. Tapi di dalam hitungan saya sendiri, kalau saya sudah melihat kematangan, ya alhamdulillah kita bisa mencapai sampai 22 emas. Itu kalau diukur hanya emas saja. Nah, dari situ memang kami tahun-tahun kemarin ini benar-benar kami melaksanakan satu apa istilahnya pemberdayaan terhadap atlet pelatih ini benar-benar saya lakukan dengan istilahnya sesuai dengan aturan kita, karena kita juga terhadap pelatih maksudnya yang seperti apa ya, Pak? Jadi kami juga akan melihat pelatih-pelatih di masing-masing cabur, juga bagaimana melihat prestasi daripada atlet. Atlet itu istilahnya tidak ya istilahnya apa ya, kayak tahun-tahunnya ujung-ujung ya bisa jadi prestasi, tidak bisa seperti itu. Harus melalui proses gitu ya. Nah, proses itu bisa juga mereka mengikuti single-single event seperti ada kejuda, kejurpok atau open turnamen dan sebagainya. Dari situlah tryout dan sebagainya. Kami dari KONI selalu mengadakan satu kajian-kajian, kita juga mengadakan pusat. Jadi atlet ini kita pusratkan, atlet ini kita pusratkan. Jadi pusrat ini harus terukur gitu ya. Artinya atlet itu tidak boleh hanya pokoknya saya bisa ikut. Nggak bisa, harus ada tahapan-tahapan itu. Ini untuk perbincangan kita tersendat dulu di bagian pusrat tadi ya. Ini habis nanti saya bahas lagi ya, ini monggo. Pak Sentot mau ada yang lewat ini Pak. Ya. Tetap dalam program acara ngobrol-ngobrol santai, saya jeda jangan kemana-mana pemirsa. Baik pemirsa, terima kasih Anda masih bersama kami dalam program Ngobras Ngobrol Santai. Dan saya masih duduk santai bersama dengan Pak Sentot ya. Saya berada di kantor KONI Kota Batu. Kantor KONI ini kalau misalnya buat masyarakat yang belum tahu ini loh Pak, di mana sih Pak? Bisa diinformasikan Pak kantornya di mana gitu? Ya, kantor kita ada di Jalan Sultan Agung nomor 8. Sebenarnya kantor KONI ini ya sudah banyak orang yang tahu lah. Tapi karena sementara yang ketutup dengan relokasi pasar ini ya mungkin kondisinya seperti itu. Dulu kalau kita lihat ya ini luas ke sana itu untuk banyak anak-anak sekolah, anak-anak latihan di sana untuk voli, untuk sepak bola, untuk apa kebugaran dan sebagainya. Tapi sekarang karena kondisi ini ya sudah sementara kita terima dulu apa adanya ini. Oke Pak Sentot, tadi perbincangan kita telah ada di bagian musrat tadi Mbak. Nah, ini untuk musrat sendiri ini apakah berlaku untuk pelatih saja, apa atlet atau gimana ini Pak? Ya gini, musrat itu jadi atlet ini, atlet yang sudah kita seleksi, baik itu menyangkut bagaimana atlet ini punya peran yang sudah punya kegiatan-kegiatan di luar Porprov. Itu semua harus melalui seleksi untuk kita masukkan di pusat. Contoh sekarang para layang. Tidak semua atlet langsung bisa terjun mengikuti Porprov. Kita seleksi dulu, dia sudah pernah memegang sertifikat apa, medali apa dan sebagainya. Untuk minimal itu pernah pegang sertifikat yang seperti apa untuk yang minimal mereka sudah pernah mengikuti event-event, single event, mungkin di open turnamen, mungkin di kejuda, kejurpok dan sebagainya. Nah, itu salah satu persyaratan yang nanti kita masukkan di pusat. Dan ini saya juga begitu. Saya sampaikan pada pelatih. Atlet ini sudah layak enggak? Layaknya atlet ini tidak hanya sekedar mereka sudah pernah bertanding, tapi mentalnya bagaimana? Karena mental itu kalau sudah masuk pada satu event besar, mental ini prosesnya cukup tinggi dia. Biasanya atlet itu mental juga berpengaruh. Ya, kadang-kadang begini. Kompetisi. Ya, atlet ini bagus, tapi postur tubuhnya kecil berhadapan dengan postur yang besar, grogi.
Padahal kapasitas pede mereka gitu ya. belum tentu mereka itu kalah gitu. Kadang-kadang disitulah ada juga perlu adanya support tentang mental itu. Nah, mental ini di dalam pusat kami kerjasama dengan perguruan tinggi Universitas Negeri Malang. Ada psikologi, ada psikolog di sana, ya, ada tes pengukuran di sana. Itu proses di pusat. Jadi pusat itu dalam 1 tahun ini kemarin kita mulai pada posisi bulan Februari 2023 sampai ya? menjelang Porprov. Menjelang Prof nanti 2025. Enggak, yang kemarin ya. Oke, yang tahun kemarin, Yang akan datang 2023 ini ya? nanti 2024 paling tidak Iya. saya Februari sudah harus menyiapkan pusat. Oke. Sampai bisa di bulan November lah katakan begitu. Berarti ini untuk yang nantinya tahun 2025 ini sudah direncanakan nanti bagaimana konsep musratnya gitu ya? Iya, Apakah kira-kira ada perbedaan dengan yang tahun lalu untuk yang musrat 2025 saya ini kira-kira? lebih serius lagi. Lebih Karena serius nggak lagi. mungkin karena Iya, kita jangan ini lagi tadi ya. tantangan kita tuan rumah. Oke, luar biasa. Tuan rumah nggak boleh Iya, harus prestasi itu turun. Ya harus meningkat gitu. betul. Ya itu yang harus saya seriusi pusat itu nanti benar-benar atlet yang mempunyai suatu kualitas. Dan waktu kita 1,5 tahun ini bukan waktu yang panjang. Nggak mungkin Sebentar kalau ya, atlet ini sampai nanti lepas daripada bantuan pusat. Iya. Saya nggak yakin kalau atlet ini nanti mampu untuk istilahnya benar-benar punya kualitas yang bagus di dalam ajang profesional yang akan datang. Baik, kalau yang untuk yang pengalaman yang untuk ajang 2022 berarti ya yang musrat kemarin tuh yang Iya, 22 Prof ya? sampai 23 oke. ya. Itu kan pasti diseleksi dari mental, psikologi, Ya. pengukuran dan lain sebagainya. Nah, kemudian kriteria mereka itu lolos dari mental, dari psikologi, dari pengukuran itu seperti apa sih? Kalau versinya Koni sendiri dan juga versinya Ya. para pelatih? Jadi atlet ini setelah kita ikut dan pusat, kami serahkan sepenuhnya kepada pelatih. Ya, secara profesional mereka berlatih dalam waktu katakanlah 1 minggu bisa 5 hari, bisa 6 hari, bisa ada yang full 1 minggu sampai sekian Sampai bulan. 1 minggu sampai Bisa bulan ya? gitu, iya. Karena Oh, bisa lama gitu kenapa ya, Pak? Karena atlet itu harus tidak hanya karena komando dari pelatihnya aja. Kalau mereka memang mau jadi atlet yang sungguhan, dapat prestasi, ya dia harus percaya diri. Jangan sampai dia hanya setelah berharap pada pelatih aja. Mungkin bisa latihan di rumah dan sebagainya di luar pusat ya. Iya. Mungkin bisa menambahkan jam-jam seperti itu. Nah, dalam perjalanan ini katakanlah sudah 6 bulan berjalan begitu, kami panggil dengan mengadakan tes pengukuran. Oke. Pengukuran itu macam-macam, sudah mulai bagaimana itu speednya mereka, bagaimana kecepatan lagi, sebagainya. Speednya apa maksudnya? Macam-macam, semua cabur. oke. Ya ada lari, ada ikut kesehatan dalam juga denyut jantung, macam-macam itu. Dari situlah nanti di akan menghasilkan hasil tes pengukuran itu. Alhamdulillah kemarin itu masuk pada satu standar warna hijau yang banyak ini. Panah hijau berarti artinya Bagus, berarti bagus ya? ini. Nah, sehingga saya optimis bahwa nanti Batu pada waktu itu pikiran saya, oh berarti prestasi kita akan naik dengan adanya tes pengukuran itu. Juga ada tes VO2max. Tes VO2max itu kita ajak mereka itu tes kebugaran, mungkin lari berapa dalam 1 menit itu mampu berapa kali, berapa meter yang dia tempuh dan sebagainya. ini untuk tes VO2max ini Iya. untuk semua cabur. Untuk semua cabur kecuali cabur catur. Itu nggak perlu, bijinya itu nggak perlu seperti itu. Kan hanya menggunakan ya, bijinya, hanya strategi, kebugaran strategi. biasa-biasa Oke. aja lah. Ya Berarti- memang rumit ya, memang ngurusi atlet itu memang nggak sederhana seperti tahu-tahu dapat prestasi gitu. Iya. Oke, baik. Berarti kalau ini kan tadi kan Pak Sentut mengatakan ternyata dari hasil seleksi ini kan menunjukkan panah hijau begitu. Ya. Kira-kira di antara 38 cabur ini tadi 34 cabur yang kemarin ikut, ya. ini yang menunjukkan panah hijau kira-kira berapa cabur ini yang mereka berhasil menuju panah hijau? Yang kami lihat kemarin ya sekitar 50% dari itu. 50% panah Iya, hijau. tapi justru yang kemarin saya lihat itu atlet-atlet yang banyak itu atlet-atlet yang seperti bela diri. Bela diri ya? Bela diri yang banyak kemarin dapat prestasi, ada tarung derajat, ada gulat, terus ada wushu.
Terus ada lagi kemarin itu Jiu-Jitsu. Ya, saya melihat di situ. Kalau atlet-atlet yang sifatnya permainan, Iya. ini masih Yang sifatnya permainan seperti apa itu, Pak? ya seperti hybrid, seperti sepak bola, seperti futsal. Itu masih perlu pembinaan berkelanjutan. Ya karena di situ kan bergua. Ya kan, katakanlah satu regu ada 4-5 orang, tapi kalau yang 2, yang 1 tidak bisa kompak atau tidak keserasian, bisa saja itu akan menjadi masalah di dalam lapangan. Berarti maksudnya yang selain hybrid, futsal, bola ini mereka tidak perlu pembinaan yang berlanjutan, maksudnya begitu atau gimana? Semua tetap perlu, artinya sebatas mereka yang kemarin belum bisa mendapatkan medali. Artinya masih mereka perlu proses kan untuk mencetak atlet prestasi lewat olahraga permainan ini butuh waktu panjang daripada atlet-atlet yang sifatnya itu seperti bela diri itu sudah terukur karena dari dirinya sendiri, berangkat dari sendiri, berhadapan dengan pelatih, berhadapan dengan model-model mereka untuk tarung di luar. Tapi kalau sepak bola kan tim. Iya, memang pemain tim ya, kompakan berarti ya. Kompakan kan. Seperti futsal, seperti basket. Oke, kemudian untuk yang ini Pak Santo tuh yang tadi Jiu-Jitsu ya? Jiu-Jitsu ini kemarin berhasil mendapatkan prestasi apa? Nah, kemarin Jiu-Jitsu dapat medali perak dan menari perunggu, Pak. Untuk latihannya hampir sama dengan yang lain ya untuk latihannya di Polres sana latihannya. Karena Jiu-Jitsu ini kayaknya agak jarang ya di Batu ini ya. Iya, agak jarang. Jadi olahraga sifatnya seperti tarung derajat, Jiu-Jitsu itu olahraga keras. Seperti MMA. Yang tahu di TV itu, ya itu kita juga punya. MMA juga ada? Ada di Batu. Kemarin sudah nyumbangkan 1 perak kemarin. Cuman ya itu, kalau generasi muda kita kalau sudah melihat gitu, mungkin kecenderungan semangat boleh. Tapi kadang-kadang wali atlet yang berat untuk anaknya diikutkan olahraga begitu ya. Tapi kalau untuk yang apa itu, ini kan MMA masuk cabur ya? Cabur ya. Oke, ini kalau untuk MMA ini biasanya untuk tes mental psikologisnya gimana Pak biasanya hasilnya? Kalau olahraga bela diri sama, rata-rata sama, cara tes itu sama ya seperti yang saya sampaikan tadi itu. Cuma memang setiap pelatih di cabur masing-masing itu mereka pasti punya ya katakanlah sesuatu kekhususan yang akan disampaikan kepada masing-masing atletnya. Kalau ketiga gitu nggak bisa. Memang sekarang contoh karate. Karate. Ya. Padahal karate ini kalau sudah masuk di pencak silat juga ada beberapa model tarungnya yang sama. Wushu. Dia juga kadang-kadang saya lihat juga hampir sama antara yang dilakukan oleh silat dengan wushu. Cuma di wushu itu ada namanya nomor taulu. Yang pakai pedang, pakai toya. Iya. Ya, itu khusus memang. Dan alhamdulillah atlet kita juga bagus itu. Ya memang kalau jujur aja semaraknya KONI ini dalam pembinaan atlet kayaknya untuk publikasinya kayak kurang di Batu ya. Tahu-tahu prestasinya sudah seperti itu. Prestasinya sudah sebidang ya. Makanya banyak hal di Batu ini yang harus kita bicarakan kalau mau ngomong masalah pembinaan menuju prestasi atlet itu. Ini kan termasuk bagian dari publikasi Pak ini Pak. Hari ini hari ini publikasi ya. Oke. Ya. Pak Sentot ini mau ada yang lewat lagi nih gitu lagi ya. Tetap dalam program acara ngobrol-ngobrol santai, jangan kemana-mana, usai jeda. Baik, terima kasih Anda masih bersama kami pemirsa dalam program Ngobras Ngobrol Santai. Kita masuk di segmen yang ketiga dan saya masih bersama dengan Bapak Sentot ini selaku Ketua KONI Kota Batu ya. Oke, tadi kan kita ngomongin soal MMA ini Pak Sentot. Jagoan MMA di Kota Batu siapa ini Pak? Ada namanya Saleh. Saleh. Ya, tapi masih ada beberapa juga yang nanti akan kita persiapkan untuk di Porprov 2025. Dan itu olahraga yang keras. Olahraga keras ini tidak bisa kita hanya sesederhana dengan cabur-cabur yang lain untuk memberikan satu fungsi pelatihan. Kalau perlu saya sampaikan kepada pelatihnya jam terbangnya
harus benar-benar ini diperhatikan. Karena kalau sudah itu, waduh, tarungnya seperti kayak tarung bebas itu, enggak bisa kita lihat kan mana itu jurusnya dan sebagainya. Prak gitu sebagainya. Ini ya gitu, itu memang itu terakhir saya minta mental itu harus dikuatkan. Ya itu, kalau ngomong olahraga itu harus sportivitas dan sebagainya, itu urusan nanti dilakukan dengan juri atau wasitnya. Tapi kalau atlet kita memang benar-benar sudah siap berlaga, segala sesuatunya harus diperhitungkan. Oke, sekarang kita mau ngomong tentang bagian publikasi dari KONI ini ya Pak Sintot. Nah, kan pasti juga banyak yang nggak mengira ternyata ini banyak sekali segudang prestasi yang telah diraih oleh masing-masing cabur yang ada di KONI ini Pak. Nah, kira-kira bagaimana sih caranya untuk KONI untuk meyakinkan ke pemerintah untuk lebih memberikan sarana-prasarana yang lebih baik begitu kan dengan segudang prestasi yang ada yang telah diberikan? Iya, terima kasih Mbak Li. Jadi kami sendiri setelah Porprov ini kami sering dan koordinasi dan mendekat kepada pemerintah tentunya, karena di Batu ini tidak punya dinas pemuda olahraga. Masih nempel di dinas pendidikan dan olahraganya itu bidang. Maksudnya olahraga bidang itu kayak gimana? Maksudnya di bidang olahraga pemuda dan olahraga. Jadi tidak punya nomenklatur sendiri, tidak punya. Itu yang kami sendiri juga sedikit merasa apa ya, ya letak kecewa gitu ya. Artinya kecewa begini, karena urusan olahraga kita ini semakin ke depan semakin menggeliat semakin baik gitu. Betul. Kalau ini tidak ada support dari pemerintah, termasuk kepada ya katakanlah masyarakat umum yang punya kepedulian terhadap olahraga. Karena olahraga ini kalau kita bisa menghasilkan seorang atlet berprestasi, katakanlah kalau atlet ini mau sekolah kemana saja, pasti KONI juga akan memberikan satu rekomendasi. Mau ke UM, kalau sudah pernah menjuarai karena tingkat Porprov dapat emas, tidak terlalu sulit kita berikan rekomendasi. Nah, oleh karena itu, apalagi kalau atlet itu adalah sungguh-sungguh nanti sampai punya prestasi yang sampai ke PON, sampai ke SEA Games dan sebagainya, itu KONI ini punya kewajiban untuk memberikan pembinaan yang sungguh-sungguh. Lah, sungguh-sungguhnya KONI ini harus ada keterlibatan pemerintah. Pada waktu ajang-ajang Porprov dan sebagainya, ini yang punya hajat kan pemerintah. Kita ini cuma bagian yang untuk melaksanakan saja. Yang punya kebanggaan nanti dari prestasi itu, kalau kita ukur dari 38 kota kabupaten Jawa Timur, kan ada rankingnya. Alhamdulillah Batu kemarin bisa nyampe ranking 14. Batu yang kecil 3 kecamatan seperti ini masih bisa posisi di peringkat 14. Tidak, menurut saya kan nggak main-main kan. Berarti tidak boleh bahwa olahraga ini terdengar bukan karena peringkat itu. Tidak boleh olahraga ini terus agak santai-santai, bahkan terus perhatian tidak semakin ada kemajuan dan sebagainya. Ya, ini konsep ini harus menurut saya harus dibangun bagaimana. KONI konsekuensinya KONI harus bisa mencetak atlet-atlet prestasi. Pemerintah juga bisa memberikan fasilitas. Fasilitas yang dibutuhkan apa? Banyak. Seperti contoh stadion ini. Seperti contoh hari ini stadion ini. Kalau stadion ini umpamanya nanti sudah bisa selesai dibangun, semua cabang olahraga bisa latihan di sana. Untuk pemanasan, untuk ya pemanasan lewat lari, lewat apa, bisa, semua bisa. Contoh lagi sekarang, saya sampaikan kepada pemerintah. Atlet kita ini loh, namanya Selam, sudah masuk di PON. Di PON sudah pernah mendapatkan medali emas, tapi kita nggak punya kolam renang standar di Batu. Nah ini saya sampaikan masukan-masukan. Atlet selam ini mereka latihan di mana? Latihannya ada di Malang, ada di Pasir Putih yang selam laut dan sebagainya. Ya kemana-mana nggak ada tempat latihan yang menetap gitu. Nah ini jadi kalau prestasi ini jadikan satu motivasi terhadap kepadaan berprestasi ini, paling tidak ya ayo kita sudah mulai harus pemerintah memberikan perhatian penuh terhadap masalah olahraga. Olahraga di Batu ini contoh seperti ISI. Anak-anak juga gitu kan, bikin apa tempat-tempat sirkuit sendiri dan sebagainya. Kemarin saya sampaikan, saya minta nanti tuan rumah ada beberapa yang harus difasilitasi.
Karena saya lihat perkembangan olahraga anak-anak Batu ini sekarang olahraganya luar biasa. Makin pesat ya? Ya, makin pesat gitu. Cuma harus ada pemilahan. Tidak semua itu harus suka di futsal saja, di sepak bola saja. Harus ada pemilahan. Ada pemilahan yang gimana? Ya, adanya pemilahan itu pada waktu kita itu sudah punya di tim kita mengadakan satu kajian, mengadakan satu sosialisasi. Jangan sampai cabur itu menggelembung di kelompok itu saja, sehingga prestasinya tidak terlalu kelihatan cepat muncul. Gitu. Memang yang selama ini terjadi sering ada kayak menggelembung di kelompok tertentu. Jadi anak-anak muda sekarang ini saya lihat itu suka olahraga yang suka itu ya basket, futsal, sepak bola. Itu olahraga-olahraga yang paling disukai oleh anak-anak muda kita, karena di situ ada ya supporter macam-macam, seneng dia gitu. Tetapi kalau yang olahraga sifatnya bela diri dan sebagainya, ini masih perlu waktu gitu. Nggak gampang kita cari proses atlet mulai dari pembibitan sampai kepada jadi atlet itu nggak gampang. Tapi kalau nanti semaraknya di Batu itu fasilitas olahraga semakin menggeliat, saya pikir anak-anak muda itu akan semangat juga. Jadi olahraga ini juga bisa jadikan sport tourism ya. Nah. Contoh sekarang kita punya GOR. Katakanlah sekarang ada kegiatan kejuaraan tingkat daerah atau kejuaraan tingkat provinsi gitu. Sampai datang ke GOR ini sampai ratusan ribuan orang. Kalau sudah seperti itu, dia menginap di lingkungan daerah untuk kegiatan ini. Terus termasuk sekarang masalah dia bisa ke mana-mana tempat-tempat wisata, itu juga bisa mendatangkan itu. Secara ekonomi bagus kan untuk seperti itu. Jadi saya berharap Bapak Pemerintah mohon nanti fasilitas-fasilitas olahraga yang sudah dinaungi oleh KONI cabur-caburnya paling tidak ada perhatian khusus. Sehingga semangatnya anak-anak yang ada di cabur ini dengan prestasi itu paling tidak bisa disiapkan untuk sarana-sarana olahraga seperti itu. Bahkan kemarin ini di Batu, namanya olahraga pacuan kuda itu sudah 30 tahun tidak pernah digelar di Batu. Kemarin pada waktu hari jadi Kota Batu kita menggelar di Jalibar sana, luar biasa. Kehadiran baik itu peserta atletnya maupun juga pengunjungnya, luar biasa saya lihat nih. Nah inilah yang model-model seperti ini perlu ke depan. Sambil kita menyongsong nanti persiapan tuan rumah, kami terus beriringan dengan pemerintah, kebutuhan-kebutuhan kami kita sampaikan agar nanti di tahun-tahun ini paling tidak bisa terwujud sebagian daripada apa yang disampaikan oleh KONI. Oke, kalau untuk yang tadi, untuk yang olahraga yang untuk yang cabur selam ini ya Pak Santon ya. Untuk yang selam ini biasanya untuk kriteria penilaian itu seperti apa kalau misalnya mereka berkompetisi begitu? Nah, selam ini ada yang pakai alat seperti bivin, terus monofin itu, memang ini ya kecepatan terukur dengan waktunya gitu. Sama kan dengan renang kalau selam kolam ya. Tapi kalau sudah selam laut, waduh, luar biasa di sana tantangannya. Nah, kita juga punya atlet di selam laut itu juga. Jadi selamnya ada dua, selam kolam sama selam laut. Bahkan kalau atlet-atlet kita kemarin ini yang di renang ya, malah mereka sekarang sudah senang ikut bergeser ke kemampuan di renangnya bergeser ke selam. Karena di selam ini apa ya, artinya tantangannya lebih lagi lah, lebih berkompetitif menurut saya seperti itu. Oke, tadi kan Pak Suntot mengatakan bahwa untuk yang olahraga selam ini kan dia kan telah mencetak prestasi untuk Kota Batu. Namun ternyata dilihat masih belum ada fasilitas yang memadai untuk para peselam atlet ini. Nah, kemudian ketika itu bagaimana sih para pelatih-pelatih itu menyikapi hal tersebut yang memang dengan keterbatasan yang ada, begitu? Gimana sih? Jadi saya lihat pelatih-pelatih ini memang serius betul di selam itu, termasuk atlet kita itu sungguh-sungguh kepingin jadi atlet prestasi. Sehingga mereka berlatih ya kemana-mana, tidak terukur dengan masalah pembiayaan, masalah waktu. Yang penting bagaimana mereka berlatih sampai prestasi. Atlet kita yang kemarin, yang masuk di PON yang tahun berapa itu juga gitu. Mulai dari merangkak, mulai dari renang sampai bisa masuk selam itu sehingga bisa mendapatkan emas di PON itu. Ya perjuangannya seperti itu. Artinya mereka menggunakan fasilitas ada di luar Batu, ya di Malang, di Pasuruan, terus di
pasir putih terus itu dia lakukan dengan upaya-upaya daripada atlet dan pelatihnya. Dan kami kadang-kadang di KONI juga merasa iba ya, melihat begitu gitu. Kok malah yang seperti ini ya, dengan kemampuan yang kecil sesederhana itu, niatan seperti itu, malah kita juga tidak punya fasilitas. Seandainya itu punya fasilitas luar biasa di Batu ini. Kalau kita ngomong masalah renang, anak-anak mulai PAUD lah, sekarang sudah mulai itu. Saya lihat kolam renang, tapi kolam renang kan milik hotel. Iya. Jadi tidak punya kolam renang standar. Seandainya adalah satu yang standar begitu, saya yakin tidak pernah akan sepi itu. Oke. Ini mau udah yang lewat ini ya, Oh, Mas iya. Sentot ya. Tetap dalam program Acara Ngobras. Usai jeda, jangan kemana-mana pemirsa. Baik, terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami dalam program Ngobras Ngobrol Santai. Sekarang kita telah menginjak di segmen terakhir, di segmen yang keempat pemirsa. Kita masih membahas tentang sederet prestasi dari KONI Kota Batu ya. Oke, Pak Sentot masih semangat ya? Iya, semangat. Masih semangat ya. Oke, berarti tadi ini sudah banyak sekali Pak ini ya cabur-cabur yang diceritakan oleh Pak Sentot ya. Pak Sentot, dari 34 cabur ini, ada nggak sih beberapa cabur yang kira-kira mereka itu banyak sekali memberikan kesan yang luar biasa untuk Pak Sentot selama Pak Sentot menjabat sebagai Ketua KONI di Batu ini, Pak? Cabur mana aja sih yang membuat Pak KONI terkesan dengan cabur-cabur itu? Ya. Dari semangatnya, mungkin dari apa itu, Pak? Ya, kalau dari saya selaku ketua, langsung memberikan satu respon yang positif terhadap cabur yang kemarin membanggakan prestasi ini. Satu itu ada di tarung derajat. Tarung derajat. Dua ada di gulat. Gulat itu kemarin bisa mencapai 5 emas. Dan gulat ini pernah digelar di Batu pada waktu acara kejuaraan tingkat provinsi. Sama tingkat Jawa Timur. Dapat 5 emas, ternyata dia masih bisa mengulang emas itu pada ajang Porprov kemarin. Itu luar biasa menurut saya. Ya, termasuk juga diisi. Sepeda ini tahun-tahun yang kemarin pada waktu Porprov ke-8 hanya dapat 1 perak kalau nggak salah. Dan kemarin itu luar biasa. Dapat 3 emas itu luar biasa. Ini saya merasa ya bangga juga iba gitu ya. Artinya tiba-tiba saya jadi satu periode, karena Porprov itu kemarin 2022, 2023 digelar lagi. 1 tahun kami mempersiapkan itu, tidak ada waktu istilahnya jeda, tidak ada, langsung setelah Porprov yang ke-8 langsung Porprov ke 2023. Lalu ini 2025 kan masih ada waktu, 2 tahun ini masih ada waktu ya. Ya, oleh karena itu kebanggaan-kebanggaan ini saya bersyukur pada atlet-atlet itu. Ya banyaklah istilahnya saya dengan pelatihnya, dengan atletnya luar biasa kami untuk pendekatan secara emosional itu. Sehingga yang sudah terjadi ini bukan ini hanya karena kebetulan, bukan. Ini adalah memang raihan prestasi yang sudah terukur dalam perjalanannya menuju prestasi itu. Tapi nantinya untuk tarung derajat, gulat, isi ini kan mereka kan akan ikut lagi kan nanti untuk yang di Porprov tahun 2025 ini nantinya. Ya, kendalanya begini, atlet-atlet kemarin itu usianya untuk Porprov 2025 sudah banyak yang tidak bisa ikut lagi karena dibatasi usia. Terbatas usia ya? Terbatas usia, kemarin itu usia 23, sekarang nanti di Porprov 2025 usia mereka sudah lebih dari 23, mungkin tidak bisa jadi atlet kita lagi. Yang kedua, atlet-atlet kita sudah banyak untuk diterjunkan ke PON, kemarin pada waktu pra-PON sudah banyak yang lolos. Sehingga nanti 2024 mereka akan ikut PON. Kalau sudah pernah di PON mendapatkan medali, dia tidak bisa ikut di Porprov lagi. Ikut lagi berarti tidak bisa? Nggak bisa, nggak bisa. Nah, ini kendala-kendala seperti ini, saya harus ngambil satu sistem lagi, intinya bagaimana di ring 2-nya. Artinya ring 2 ini ada yang kemarin ikut Porprov masih dapat medali perak atau perunggu. Nah, konsekuensinya itu harus kita pacu untuk masalah latihan-latihan itu tadi yang saya maksud pusat tadi, termasuk mungkin atlet-atlet yang belum masuk di ring itu nanti kami juga akan
segera untuk menata kembali. Tidak mudah kami untuk 2025 itu untuk menyiapkan atlet yang betul-betul layak akan untuk tujuan prestasi tadi. Karena itu waktu tadi sudah banyak diboyong di PON, banyak karena usia mereka sudah tidak bisa ikut lagi. Lalu kemudian untuk mereka yang terhambat oleh usia, berarti mereka akhirnya menjadi pelatih gitu atau gimana? Tidak semuanya begitu. Itu juga tergantung pada atletnya. Oke, gimana? Kadang-kadang atlet ini masih kepingin juga melanjutkan sampai ke PON. Kalau mereka sudah mentok di PON, mungkin tidak bisa berkarya lagi. Seperti Nafa ini, atlet yang dapat emas di PON pada waktu di Selam itu, ya sekarang sudah masuk di pelatih. Ya, tidak semua atlet yang prestasi itu mau masuk di pelatih karena mungkin ada kaitannya mereka kepingin untuk berkarya yang lain, mungkin lolos di pekerjaan yang lain dan sebagainya, itu seperti itu. Sehingga pelatih-pelatih itu tidak otomatis dari atlet yang prestasi masuk di pelatih. Kalau memang itu ada kelanjutannya, ya seorang atlet ini harus melalui satu kegiatan-kegiatan mencari satu istilahnya penghargaan, sertifikat pelatihan itu dulu, harus masuk di situ dulu. Tapi mereka kan sudah pernah berjasa kepada daerahnya, sehingga kami kalau sudah ada begitu kita fasilitasi. Kamu mau jadi pelatih, mau ikut pendidikan pelatih, silakan. Nanti KONI yang membiayai. Itu ada pendidikannya ya? Ada pendidikannya, iya ada pendidikannya. Waktu itu pendidikan khusus pelatih gitu? Iya khusus pelatih. Semua cabur ada. Dan untuk pendidikan pelatih ini juga usia juga, terbatas usia juga? Enggak. Artinya mereka karyanya mungkin sudah dianggap mentok, dia kepingin tetap berkarya, bisa juga masuk kepada kepelatihan itu tadi. Oke Pak Sentot, ini kalau boleh tahu ini ada nggak sih salah satu atlet yang dimana mereka telah berprestasi, menghasilkan prestasi yang luar biasa, namun akhirnya dia memutuskan untuk hengkang dari dunia atlet? Ada nggak sih Pak? Yang hengkang atlet yang ada di KONI ini ke bidang lain begitu? Ke bidang lain. Iya. Kalau seperti kemarin yang ada di Paralayang, Mas Zabro, Mas Joni, ini kan sudah mendunia, dia punya prestasi yang bagus, dia juga bisa dikaryakan sebagai seorang pegawai negeri juga kan? Iya, dia juga dapat fasilitas perumahan, fasilitas bonus besar itu. Tetapi yang lain-lainnya ini saya jadikan salah satu motivasi untuk atlet-atlet cabur yang lain. Coba di bawah tambah yang kecil, ada atlet yang sudah mendunia seperti ini. Saya tidak ingin semua sama, tidak, tapi paling tidak dijadikan satu motivasi untuk cabur-cabur yang lain. Sehingga sudah mulai banyak yang mengikuti, termasuk ISI, sudah sering untuk mengikuti kejuaraan-kejuaraan dunia. Ya, itu salah satunya seperti itu. Termasuk nanti olahraga yang lain, kalau nanti ini sudah banyak yang masuk di PON, mudah-mudahan mereka akan sukses di PON. Setelah itu bisa naik lagi kepada sampai ke SEA Games dan sebagainya. Itu kalau di bidang olahraga seperti itu. Tapi kadang-kadang karena kondisi yang ada, ya mereka paling tidak bisa keluar dari atlet itu bukan karena kecewa, tapi prestasi atlet ini bisa digunakan untuk fasilitas mereka mau kerja apa. Kami juga bisa memberikan rekomendasi terhadap kepentingan itu juga. Berarti untuk yang atlet para lain yang telah mendunia ini sampai mendapatkan fasilitas yang seperti itu ya Pak ini? Ya, anak-anak sudah dapat fasilitas itu. Dan itu pun mereka juga jadi pelatih juga sekarang ini. Sampai sekarang jadi pelatih? Iya, ada jadi pelatih juga. Ya itulah menurut saya ya itu memang yang dibanggakan KONI apa sih kalau punya satu pembinaan atlet prestasi sampai seperti itu, ya kita bersyukur aja, terima kasih gitu, apalagi bisa mengangkat daerah gitu. Ini yang untuk yang atlet para layang yang mendunia ini juga sempat ketika masih Bapak masih menjabat sebagai ketua ya, kala itu ketika dia berprestasi? Kala itu belum, kala itu saya masih jadi wakil-wakil ketua gitu. Sudah lama kali itu prestasi itu. Bahkan sekarang kalau atlet-atlet, apakah atlet-atlet yang lainnya di Paralayang juga prestasinya bagus? Saya pikir juga bagus. Dia pada event apa saja diikuti. Ya, mau ke Sumatera, ke Kalimantan,
ke NTT, terus dia tuh terus putar terus atlet-atlet kita itu. Sehingga kalau saya lihat jam terbang mereka tidak bisa mengandalkan untuk latihan di Batu saja, harus sudah di mana-mana gitu kan. Dengan di mana-mana itulah saya yakin sebagai tokoh ini begitu ada Porprov pasti atlet ini akan dapat prestasi. Oke. Oh, ini yang tadi belum terjawab ini Pak Sentot yang tentang ini ya olahraga yang dari wartawan ya. Ternyata ada ya Pak ya? Ada, itu hanya fungsional aja itu. Artinya wartawan ini istilahnya apa ya? Kolaborasi dengan KONI ini kadang-kadang kami juga bisa berdampingan dengan wartawan pada waktu ada event-event itu. Kita mengundang wartawan, press release dan sebagainya. Saya minta Ketua SIWO untuk difasilitasi. Terus Ketua SIWO kadang-kadang juga demikian. Pak, saya minta tolong saya diberikan satu anggaran untuk bisa menggairahkan masalah permainan catur. Ya, silakan untuk bisa mengundang skala umum, termasuk nanti dalamnya ada pembibitan untuk bisa melihat bagaimana sih di Kota Batu itu tentang olahraga catur, kemampuannya sampai kepada juga pecatur-pecatur dari luar Kota Batu, itu ya seperti itu. Meski SIWO ini juga ada pelatihan pelatih juga ya Pak ya? Oh enggak ada. Oke, ngomong-ngomong soal pendidikan pelatih ini kalau yang di KONI ini seperti apa ya Pak ya? Jadi pelatih itu begini, setiap cabang olahraga itu pasti harus ada pelatihnya, enggak mungkin enggak ada pelatihnya. Cuma pelatih ini saya harap yang sudah punya lisensi, ya kan? Ya? Nah, kalau pelatih-pelatih ini hanya modalnya otodidak sesuai dengan kemampuan di tingkat perguruannya, di tingkat caburnya, ya saya pikir itu nanti juga akan berisiko pada proses kejuaraan-kejuaraan berikutnya. Karena seperti Porprov, atlet yang akan mendampingi pelatih yang akan mendampingi atlet itu harus punya lisensi. Ya lisensi itu semua cabang olahraga pasti ada lah dalam 1 tahun itu untuk mencetak pelatih-pelatih itu. Entah di mana tempatnya dan sebagainya, yang penting KONI juga memfasilitasi itu. Baik itu menyangkut masalah anggarannya, supportnya, sampai mereka nanti paling tidak bisa melatih untuk khususnya cabang-cabang olahraga yang ada di Kota Batu ini. Jangan sampai nanti sudah bisa difasilitasi, mereka lari dari Kota Batu, karena lisensi ini cukup bisa berharga kalau dia mau melakukan di mana saja. Berarti nggak hanya berlaku di Kota Batu aja ya? Iya, dimanapun ya Pak Sentot? Bisa dimanapun mereka. Makanya lisensi kita lihat ada kelas-kelasnya juga gitu. Oke, Pak Sentot, ini tidak terasa ternyata kita sudah ada di penghujung acara ini. Oh ya. Ada yang mau disampaikan ini pesan dan kesan ataupun harapan kepada pemerintah, kemudian harapan kepada para atlet-atlet dan juga harapan kepada masyarakat, itu monggo disampaikan ini Pak Sentot. Terima kasih Pak Anti ya. Iya. Begini, saya selaku Ketua KONI yang kemarin dapat prestasi di Porprov 2023 ini dengan prestasi 22 emas, 13 perak, 13 perunggu, itu adalah bagian modal kami untuk menuju Porprov 2025 yang akan digelar di Malang Raya sebagai tuan rumah. Oleh karena itu harapan kami, mudah-mudahan bahwa dalam periode yang akan datang ini, kami KONI bersama-sama cabur yang ada di Kota Batu itu segera untuk merapatkan diri, tancap gas untuk bisa membidik atlet-atlet yang layak untuk kita ikutkan di ajang Porprov 9 2025 untuk bisa meningkatkan prestasi Kota Batu. Yang kedua, kepada pemerintah daerah, tentunya untuk mencetak atlet tidak mudah, tentunya untuk meraih prestasi juga tidak mudah, butuh ada kerjasama dengan pemerintah. Kerjasama yang ada ini, ya yang pertama berkaitan dengan masalah support anggaran dari APBD kita kepada kepentingan prestasi atlet lewat yang ada di KONI dengan adanya 38 cabur itu nanti. Berikutnya di samping itu masalah anggaran, tentunya juga masalah fasilitas olahraga. Fasilitas olahraga di Kota Batu itu sangat minim sekali. Sehingga kalau kita mau jujur, atlet-atlet prestasi kita itu kalau mereka latihan, ya kadang-kadang di rumah kosong, di balai desa, ya seperti itu aja.
Oleh karena itu seandainya nanti kita sudah punya sport center katakanlah di stadion ini, saya merasa bangga nanti kepada anak-anak generasi muda kita yang nanti akan mengikut pada kegiatan-kegiatan olahraga, paling tidak semangat itu bisa lebih muncul lebih baik lagi. Kepada masyarakat umum, tentunya jangan terlalu bekerja hati kalau anak-anaknya di Batu ini mau ikut olahraga apapun, agar olahraga itu di samping memberikan kebugaran pada anak-anak kita, putra-putri kita, yang terpenting juga syukur-syukur ada anak-anak yang punya talenta untuk kepentingan prestasi dan sebagainya, karena prestasi itu paling tidak ini juga bisa memberikan satu fasilitas kepada anak yang akan punya cita-cita apa, mungkin mau ke TNI, mungkin mau ke kepolisian, mungkin mau ke ini banyak di Koni itu sudah mencetak itu dengan adanya prestasi-prestasi yang dia miliki. Ini harapan kami kepada warga Kota Batu, ayo kita bangun Kota Batu, baik itu lewat pariwisatanya juga lewat olahraganya, sehingga paling tidak Batu ini akan jadi satu tempat yang enak, yang nyaman, yang sejuk untuk atlet-atlet dari luar Kota Batu suka kepada Kota Batu untuk dijadikan semacam untuk TC dan sebagainya. Itu harapan kami, sehingga pemerintah benar-benar ayo kita sungguh-sungguh untuk mencermati yang masih dianggap kurang. Baik. Mungkin itu Mbak Nanti. Baik, terima kasih banyak atas informasinya hari ini Pak Santo. Kita juga tidak menyangka ternyata banyak sekali prestasi luar biasa yang telah diraih ya. Kita doakan semoga sukses untuk Porprov ke-9 tahun 2025 dan terima kasih Bapak Santo. Ya, sama-sama. Dan pemirsa Dharma TV yang di rumah, demikian perjumpaan kita pada kali ini. Saya Anti dan kerabat kru dan petugas mengucapkan mohon pamit, terima kasih dan sampai jumpa.